Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman, senang sekali pada pertemuan ini kita dapat berjumpa ya dalam mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Kita berharap dan berdoa mudah-mudahan dalam situasi dan kondisi pandemi ini kita semua senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, pada pembahasan kita yang terakhir ini kita akan membahas sejarah peradaban Islam di Nusantara. Kita akan membahas bagaimana Islam masuk ke Nusantara, siapa para pendakwahnya, lalu teori apa saja yang membahas kapan Islam masuk ke Nusantara, ya, dan bagaimana proses Islam masuk ke Nusantara. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, teman-teman. Menurut penelitian sejarah terbaru, masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Dibawa oleh pedagang dari Arab, saat itu para saudagar muslim selain berniaga juga ingin melaksanakan kewajibannya sebagai muslim, yaitu menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Sebagai motivasinya adalah hadis Nabi, "Balighu anni walau ayah", yaitu sampaikan apa-apa yang berasal dari aku walaupun hanya satu ayat. Nah, jadi banyak nanti perdebatan di antara para sejarawan, ya, banyak juga teori-teori yang bermunculan. Di antaranya ada teori Gujarat, ada teori Makkah, ada teori Cina, bahkan ada teori Persia, ya, mengenai kapan Islam masuk ke Nusantara. Insya Allah nanti di slide berikutnya Bapak akan tampilkan. Tapi yang jelas begini teman-teman, ada sebuah yang menarik dari perkembangan Islam masuk ke Nusantara. Islam masuk ke Indonesia tidak dengan kekerasan, tidak dengan peperangan, sebagaimana kita tahu ekspansi yang dilakukan Islam masuk ke Afrika, masuk ke Spanyol, ya, masuk ke beberapa penjuru dunia, itu dengan menggunakan adanya perlawanan, adanya peperangan. Tetapi Islam masuk ke Nusantara tidak ada pertumpahan darah, tidak ada peperangan, tetapi dengan sejuk damai. Dan itu karena memang orang-orang Nusantara itu terkenal dengan akhlaknya, dengan adabnya, dengan pembawaannya yang sangat luhur, ya, sehingga Islam sangat mudah diterima oleh orang-orang Nusantara. Nah, para pendakwah, ya, dari Arab, mereka datang ke Indonesia selain untuk berdagang, mereka juga mengembara, berdakwah sebagai kewajiban dalam Islam, ya, menyampaikan ayat-ayat Allah walaupun hanya satu ayat saja, ya. Nah, dakwah dari saudagar muslim disambut baik oleh masyarakat. Maka dengan cepat ajaran Islam dianut oleh masyarakat. Hal ini disebabkan para saudagar mempunyai sikap yang sopan, ramah, serta penampilannya juga simpatik sebagai pancaran keimanan yang dimilikinya, serta memiliki keahlian di atas penduduk asli. Mereka mempunyai kebiasaan hidup bersih, rapi, dan ramah terhadap orang lain. Nah, ini para pendakwahnya, ya, para pendakwah dari Arab, ya, dari Timur Tengah, ya, mereka datang ke Indonesia dengan penampilan yang luar biasa baik, sopan, ramah, sehingga dengan mudahnya para masyarakat itu kemudian menerima mereka dengan baik. Kemudian karena banyak yang masuk Islam dengan sukarela, mereka tidak hanya dari kalangan masyarakat awam, tetapi juga dari kalangan raja-raja yang berperan sebagai syah bandar. Raja-raja tersebut tidak hanya memeluk Islam, tetapi juga ikut menyebarkan dan membantu penyiarannya. Jadi yang masuk Islam itu bukan hanya kalangan orang-orang biasa, tetapi para raja-raja juga banyak yang memeluk Islam. Sehingga ketika rajanya sudah masuk Islam, dengan mudahnya para raja ini juga ikut berdakwah kepada
rakyatnya untuk menyebarkan agama Islam. Baik teman-teman, nah ini kita masuk ke teori masuk ke Islam ke Nusantara. Sebenarnya banyak sekali teori ya. Ada saya mengumpulkan banyak sekali. Cuma di sini saya memberikan kesimpulan hanya 3 teori saja ya. Yang pertama adalah teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini ya menyatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Ya, ini dicetuskan oleh orientalis Barat ya, oleh orientalis Barat yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Para orientalis itu ya diantaranya Snook Horgons ya yang menyatakan Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Berbeda dengan teori Makkah. Nanti yang ketiga ada teori Makkah ya. Kalau teori Gujarat ini adalah orang orientalis ya yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi dengan ditemukannya batu nisan ya, sama seperti di Gujarat. Gujarat itu India ya, dan yang memasukinya juga atau yang berdakwah juga bukan orang Arab langsung, tetapi mereka yang datang dari India. Nah, kemudian yang kedua ada teori Persia. Pada teori Persia ini ya, sejarawan dan ilmuwan pribumi pertama asal Banten, dia mengatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia yang sekarang Iran ya, pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi ya. Berbeda dengan teori Gujarat, teori Persia mengatakan pada abad ke-7. Cuma memang ini dikatakan di dalam teori Persia ini ya, argumentasinya, kalau argumentasi Gujarat tadi dari batu nisan yang sama dengan Gujarat, kalau teori Persia argumentasinya dikatakan adalah menitik beratkan analisisnya pada kesamaan budaya dan tradisi yang berkembang antara masyarakat Parsi ya di Iran dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Kesamaannya apa? Kesamaan budaya ini dapat dilihat pada masyarakat Islam Indonesia antara lain ketika memperingati 10 Muharram atau Asyura ya, sebagai kita tahu 10 Muharram atau hari Asyura itu sebagai hari sucinya bagi kaum Syiah ya, atas kematian Husain bin Ali cucu Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kemudian berkembang dalam tradisi tabut ya di Pariaman di Sumatera Barat. Istilah tabut atau keranda diambil dari bahasa Arab yang ditranslasi melalui bahasa Parsi. Jadi orang-orang dalam teori Persia ini menyatakan bahwa ada kesamaan budaya antara orang Iran, orang Syiah dengan yang ada di Indonesia. Cuman kan bedanya kalau kita di Indonesia budayanya kalau 10 Asyura itu adalah disebutnya sebagai lebarannya anak yatim gitu ya. Kalau orang-orang Iran dia membuat festival hari Asyura itu dengan melukai dirinya, mencambuk dirinya, bahkan sampai ada yang berdarah-darah. Dia merasakan berempati dengan apa yang dirasakan oleh Husain bin Ali yang ketika itu dibunuh di Karbala. Gitu kira-kira ya. Kemudian yang ketiga ada teori Makkah. Nah, teori Makkah ini ya dipelopori oleh Buya Hamka atau Haji Abdul Karim Amrullah ya, Buya Hamka pada tahun 1958 dia katakan bahwa dalam presentasinya di Medan dikatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara adalah pada abad ke-7 Masehi ya, pada abad ke-7 Masehi. Nah, ini teori Makkah ini sekaligus menghancurkan argumentasi yang ada pada teori Gujarat. Teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 Masehi. Justru malah Buya Hamka beranggapan atau mencurigai adanya orientalis yang berusaha untuk menghilangkan sejarah-sejarah Islam yang murni dari Indonesia ya, karena dia dari Belanda. Kita tahu Belanda adalah negara yang dulunya menjajah kita bangsa Indonesia ya, seperti itu. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa Islam masuk ke Nusantara menurut Buya Hamka ini pada abad ke-7 Masehi ya, seperti itu. Yang membawanya adalah Buya Hamka,
Kalau tadi teori Gujarat yang membawanya adalah orientalis Belanda, kalau teori Maka ini yang membawanya adalah Buya Hamka. Seperti itu. Jadi Islam sudah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau pada abad ke-2 Hijriah ya. Kalau nggak salah 2 Hijriah gitu. Nah, ada juga yang mengatakan teorinya teori Cina itu mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara ketika itu para tentara-tentara Husain ya berangkat, ada yang menuju ke Nusantara, ke Indonesia. Tapi ala kulihal yang jelas Islam masuk ke Nusantara tidak dengan peperangan, tidak dengan ekspansi perang yang dilakukan seperti di Spanyol, di Afrika, di Mesir dan lain sebagainya ya. Sampai sini bisa dipahami teman-teman? Jadi ada 3 teori ya. Nah, kalau kita memegangnya insya Allah teori Makkah ya yang dipelopori oleh Buya Hamka. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mendukung penyebaran Islam cepat berkembang di Nusantara. Yang pertama, kenapa sih Islam begitu cepat diterima oleh bangsa Indonesia, oleh masyarakat Nusantara saat itu? Yang kita tahu agama yang ada pada saat itu adalah agama Hindu-Buddha, di mana pada masyarakat masih senang menyembah kepada pohon-pohon besar ya, memberikan sesajen dan lain sebagainya. Nah, ketika Islam masuk ke Nusantara dengan mudahnya diterima dan cepat berkembang, satu karena ajaran Islam sederhana, mudah dimengerti dan diterima. Ya, yang kedua syaratnya mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat saja. Dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah ya, itu sudah bisa masuk Islam. Yang ketiga, ini yang paling disukai oleh masyarakat Nusantara, Islam tidak mengenal kasta. Jadi Islam itu tidak mengenal siapa yang lebih kaya, siapa yang tidak punya pangkat, siapa yang tidak punya jabatan. Jadi Islam itu tidak mengenal pangkat, Islam tidak mengenal kasta. Semua orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, baik dari kalangan rakyat jelata ataupun dari kalangan raja, itu dianggap sama. Ya, kemudian yang keempat, upacara-upacara keagamaan sangat sederhana. Ya, yang kelima, Islam disebarkan dengan cara damai, yaitu lewat kesenian dan akulturasi budaya. Jadi ini bagian dari hebatnya Wali Songo, para pendakwah Islam di Nusantara ya. Mereka, halo, itu tolong di silent dulu ya. Di silent dulu, itu siapa itu? Ya. Oke. Islam disebarkan dengan cara damai, yaitu lewat kesenian dan akulturasi budaya. Ini kehebatan Wali Songo. Mereka berdakwah tidak bertentangan dengan budaya yang ada, justru budaya dijadikan alat media untuk berdakwah. Ya, misalkan saja kita tahu ada dai, ada Wali Songo yang berdakwah dengan wayang golek. Ya, mereka berdakwah dengan wayang golek. Wayang golek itu kan tradisi budaya Indonesia. Kemudian tidak dihilangkan, tidak kemudian dikatakan ini haram, ini bid'ah, ini sesat. Tidak. Justru malah para pendakwah itu menggunakan wayang golek dijadikan alat untuk berdakwah. Cuma isinya atau ceritanya, alur ceritanya adalah tentang dakwah Islam. Nah, seperti itu ya. Kemudian misalnya saja di zaman dahulu Hindu-Buddha, ketika ada orang yang meninggal dunia, dia kumpul-kumpul dengan melakukan judi ya, pesta minuman keras barangkali begitu ya, judi dan lain sebagainya. Nah, itu tidak dihilangkan, kumpul-kumpulnya nggak dihilangkan, tapi kemudian diganti isinya. Orang meninggal dunia, kumpul-kumpul, tapi isinya dengan membaca Yasin, membaca zikir dan lain sebagainya. Itu bagian daripada dakwahnya para dai-dai ya, orang-orang Arab ya. Wali Songo itu kan orang-orang Arab itu sebenarnya, cuma
karena mereka membaur, melebur menjadi satu pada budaya Nusantara, sehingga bukan cuma perilakunya, bahkan nama-namanya juga diganti. Ada yang dinamakan Sunan Gunung Jati, ada yang dinamakan Sunan Derajat, ya. Mereka para wali songo, para pendakwah Islam melepaskan budaya Arabnya, melepaskan busana Arabnya, bahkan melepaskan nama Arabnya, diganti dengan nama-nama Nusantara, sehingga ini memudahkan orang-orang Indonesia, masyarakat, untuk memeluk agama Islam. Yang keenam, faktor yang mendukung penyebaran Islam begitu cepat berkembang adalah ketika jatuhnya Majapahit dan Kerajaan Sriwijaya. Ya. Oke. Selanjutnya, saluran penyebaran Islam di Nusantara. Ada beberapa saluran masuknya Islam ke Nusantara. Yang pertama, melalui proses perdagangan. Ya. Proses penyebaran agama Islam dilakukan oleh para pedagang Muslim yang menetap di kota-kota pelabuhan untuk membentuk perkampungan Muslim, misalnya di Pekojan, Jakarta Barat. Ya, saluran ini merupakan saluran yang dipilih sejak awal sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi, dakwah Islam ke Indonesia yang pertama melalui jalur perdagangan. Ya, mereka berdagang, awalnya mereka berdagang, ya. Kemudian di sela-sela berdagang itu mereka juga sambil berdakwah. Ya, jadi orang-orang Nusantara terpikat dengan cara dagangnya orang-orang saudagar Arab ini. Mereka berdagang dengan jujur, ya, dengan baik gitu ya. Mereka barangnya juga bagus, kemudian cara dagangnya juga ramah. Itu cara-cara Islam berdakwah melalui perdagangan. Nah, itu yang luar biasa, ya. Kemudian yang kedua, ada dakwah melalui proses perkawinan. Ya, penyebaran Islam dilakukan dengan cara seseorang yang telah menganut Islam menikah dengan seorang yang belum menganut Islam, sehingga akhirnya pasangannya itu menganut kepada agama Islam. Jadi yang kedua, proses perkawinan, ya. Seorang dai kemudian mengawini putri raja, kayak gitu ya. Nah, dengan mudahnya kemudian akhirnya berdakwah Islam. Yang ketiga, dakwah Islam mereka melalui proses berdakwah, ya. Nah, ini penyebarannya dilakukan dengan cara memberi penerangan tentang agama Islam. Mereka berdakwah, ya, mengajar dan lain sebagainya. Nah, ini seperti yang dilakukan oleh Wali Songo dan para ulama lainnya, ya. Kemudian yang keempat, proses melalui pendidikan. Didirikanlah pesantren, kemudian didirikanlah musola. Ini tujuannya adalah untuk memperdalam ajaran-ajaran Islam yang kemudian menyebarkan agama Islam melalui pesantren. Makanya kita mengetahui bahwa pendidikan yang paling tua di Indonesia adalah pesantren, di mana pesantren saat itu dijadikan basis kekuatan Islam. Maka ketika para penjajah masuk ke Indonesia, ya, mereka sudah terbentengi dengan Islam, sehingga Islam bukan hanya mengajarkan tentang ibadah sholat, bukan hanya mengajarkan tentang puasa, tetapi bagaimana mereka menciptakan kedamaian dengan mengusir para penjajah, mereka yang berniat buruk kepada bangsa Indonesia. Kemudian Islam memberikan semangat jihad, ya, di mana pesantren, kiai dengan pesantrennya, ulama dengan umatnya bersatu padu melawan para penjajah. Kemudian yang kelima, prosesnya melalui seni budaya. Nah, ini yang unik dari cara dakwahnya Islam di Indonesia, ya. Mereka melakukan proses penyebaran Islam menggunakan media-media seni budaya seperti pegelaran wayang kulit, ya, yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga, upacara sekaten, ya, upacara untuk memperingati ulang tahun Nabi Muhammad SAW atau Maulid Nabi, dan juga seni sastra. Ya, jadi ingat teman-teman, Islam masuk ke Nusantara tidak bertentangan dengan budaya, tidak bertabrakan dengan budaya, tetapi dengan disatupadukan budaya itu dijadikan media untuk berdakwah. Kemudian yang keenam, prosesnya melalui tasawuf, ya. Penyebaran Islam dilakukan dengan cara menyesuaikan pola pikir masyarakat yang masih berorientasi pada ajaran agama Hindu Buddha. Mereka masih percaya yang namanya tahayul, khurafat, ya,
di mana orang yang ketika sakit kemudian datang ke tabib. Nah, para pendakwah juga diberikan oleh Allah kelebihan, dia bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, ini dengan mudahnya dengan cara ini juga tujuannya untuk berdakwah Islam. Ya. Kemudian kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Ya, yang pertama kerajaan Samudra Pasai. Nah, kerajaan-kerajaan Islam ini juga mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam kaitannya penyebaran Islam di Nusantara ya. Ada beberapa kerajaan di Indonesia ini ya. Yang pertama kerajaan Samudra Pasai. Pada abad ke-13 Masehi berdirilah kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik As-Saleh. Letak kerajaan Samudra Pasai sendiri berada di Aceh Utara, tepatnya di Kabupaten Lok Sumawe ya. Kerajaan Samudra Pasai sendiri dipercaya sebagai kerajaan Islam pertama di Indonesia. Dalam sejarahnya, Islam masuk ke kerajaan ini diperkirakan pada abad ke-12 Masehi. Nah, ini juga bagian dari argumentasi Buya Hamka yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-7 bukan abad ke-13. Kenapa? Karena pada abad 12 saja sudah berdiri kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Islam yang pertama gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan ini berdiri pada tahun 1514 dan didirikan oleh Sultan Ibrahim ya. Kemudian ada kerajaan Demak, ada kerajaan Islam Pajang, ada kerajaan Islam Mataram, ada kerajaan Islam Cirebon ya. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Nanti saya akan berikan PowerPoint-nya. Kemudian ada kerajaan Islam di Banten ya, Sultan Maulana Hasanuddin Banten ya. Masih ada bahkan sampai sekarang banyak orang yang menziarahinya. Kita berziarah kepada mereka, orang-orang yang melakukan dakwah Islam di Nusantara. Terus sampai ke kerajaan Islam di Banjar dan Islam di Makassar. Lanjut ya. Nah, Wali Songo. Wali Songo adalah wali 9 ya. Mereka membuat majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Para wali Songo adalah pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka begitu besar, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga ke pemerintahan. Nah, nama-nama wali Songo, ini ada 9 ya. Maulana Malik Ibrahim, Raden Rahmat atau Sunan Ampel, Syarifuddin ya. Maulana Makhdum Ibrahim, Sunan Bonang, Raden Paku, Sunan Giri, Raden Mas Sahid, Sunan Kalijaga, Ja'far Shadiq, Sunan Kudus, Raden Prawata, Sunan Muria, dan Fatahillah, Sunan Gunung Jati. Jadi mereka ini sebenarnya orang-orang Arab, teman-teman. Ya, namanya Raden Mas Sahid. Ya, ini orang Arab. Kemudian membaur menjadi satu dengan Nusantara, menamakan diri Sunan Kalijaga. Ya, seperti itu. Ini Allah yarham ya para dai-dai kita ya, Wali Songo. Ya, oke, teman-teman. Ini saja sedikit tentang Islam masuk ke Nusantara ya. Kita tahu alhamdulillah sekarang Islam sudah berkembang luar biasa di Indonesia, bahkan budayanya, tradisinya ya, itu sangat membaur menjadi satu di Nusantara ini. Di mana ada budaya-budaya seperti itu bagian daripada warisan Wali Songo ya. Andai kata Islam masuk ke Indonesia ini dengan dengan kaku gitu katakan ya, harus memakai gamis, kemudian harus meninggalkan budaya-budaya yang ada, saya rasa tidak mudah Islam masuk ke Nusantara, justru malah menjadi perlawanan karena mereka menghilangkan budaya-budaya yang sudah ada. Nah, ini hebatnya Wali Songo, mereka berdakwah tidak memerangi budaya, tetapi dijadikan budaya itu sebagai media untuk berdakwah. Itu sangat menarik sekali ya. Ini saja teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.